hati kami Tuhan hanya berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Amin. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Oh, hanya Kau Tuhan, ku mau melekat dalam hadirat-Mu, menikmati
dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Jalanku ku tinggikan Engkau Yesus. Shalom warga kerajaan, selamat pagi, apa kabarnya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan diberkati oleh Tuhan, dan siap untuk menerima berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang baru yang disediakan oleh Tuhan sepanjang hari ini. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan untuk kita bangkit dan bersinar buat Tuhan. Kita sebagai putra-putri kerajaan Tuhan, kita harus bangkit. Bangkit itu artinya bangun dari tidur kita, bangun dari duduk kita, bangun dari beranjak dari zona nyaman kita. Nah, apakah kita bisa bangkit? Kita bisa bangkit karena di dalam kita ada DNA kebangkitan Tuhan. Sebagai putra-putri kerajaannya, kita bisa bangkit dan kita bisa bersinar buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita baca dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 16. Firman Tuhan katakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Tuhan memberikan kita itu identitas yang nyata, jelas. Dikatakan statement yang tegas dari firman Tuhan, katakan bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Hidup kita, Tuhan kehendaki supaya kita ini bisa menjadi seperti garam bagi dunia dan terang bagi dunia, yaitu berfungsi, hidup kita berguna, hidup kita ini berdampak luar biasa buat dunia ini. Hidup kita ngefek, memberi pengaruh yang baik bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Lilin yang kecil tetapi bisa membawa pengaruh yang besar di tengah kegelapan dibandingkan dengan lilin yang besar-besar tetapi tidak nyala apinya. Biarlah kita pagi hari ini, Tuhan ingatkan lagi bahwa kita harus bersinar. Terang itu sudah ada di dalam kita. Jadi terang Tuhan sudah ada di dalam kita. Kita harus memancarkan keluar. Cara kerja kerajaan Allah adalah bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar, inside out, bukan outside in.
Jadi kita benar-benar mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, memancarkan sinar kasih Tuhan kemana saja Tuhan suruh kita berada. Di pekerjaan kita, di bisnis kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, di mana saja kita berada, kita bisa menjadi berkatnya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan. Apa sih fungsinya garam? Garam itu bukan hanya untuk memberi rasa kepada makanan, dan juga garam itu bisa berfungsi untuk mengawetkan makanan. Ya, karena zaman dulu tidak ada kulkas. Nah, garam itu juga fungsinya untuk sebagai pupuk, dan juga pada saat itu, pada zaman yang lama itu garam bisa ditambahkan ke sumbu di dalam pelita, dan pelita itu bisa menyala lebih terang lagi. Betapa fungsinya penting dalam kehidupan manusia. Nah, Tuhan inginkan saudara dan saya memberi rasa kepada dunia ini, rasa cinta Tuhan, rasa kasih Tuhan kepada orang-orang yang hambar. Banyak ditemui di sekitar kita orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, membutuhkan cinta Tuhan. Melalui hidup saudara dan saya, Tuhan akan pakai kita sebagai alat untuk kemuliaannya. Dan kita adalah terang dunia. Terang dunia itu membias, memancarkan sinar. Ya, orang benar itu kalau berjalan makin lama makin terang cahayanya. Oleh sebab itu, kalau jalan hidup kita ini di dalam kebenaran, kita akan makin lama makin terang. Seperti ada iklan, saudara, dikatakan apa? Urip iku urup. Artinya, ini falsafah Jawa, bahwa hidup itu harus menyala, hidup itu harus berbagi, hidup itu harus menjadi berkat bagi banyak orang, hidup itu harus berfungsi maksimal. Nah, di dalam kita ada terangnya Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Mari kita pancarkan keluar, sehingga hidup kita itu bisa menjadi terang bagi dunia yang makin gelap ini, saudara. Hidup kita benar-benar bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan baik kita. Bukan perbuatan yang biasa-biasa saja, tapi perbuatan baik itu adalah perbuatan yang dimaksud Tuhan adalah perbuatan seperti apa yang Tuhan lakukan. Ada karakter ilahi. Jadi perbuatan baik yang berkualitas, yang berbobot, itu biarlah keluar, memancar, terlihat. Dunia menyorot kita, dunia melihat kita, ada terang kasihnya Tuhan, dan mereka menemui itu, mereka merasakan, mereka benar-benar terberkati oleh kehidupan kita. Waktunya kapan? Sekarang ini, saudara. Mari kita bangkit dan jadi terangnya Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan pada saat itu diumpamakan bahwa ada orang itu yang menaruh pelitanya itu di bawah gantang. Nah, apa artinya kalau pelita kita itu ditutupi oleh gantang? Sinarnya pasti tidak maksimal, bukan? Nah, biarlah kita menyingkirkan gantang-gantang yang selama ini menghalangi terang kita itu untuk bersinar terang begitu. Itu gantang-gantang itu bisa bicara. Mungkin itu masa lalu kita. Mungkin ada orang-orang yang terpenjara oleh masa lalunya. Bukankah masa lalu itu sudah tadi malam? Itu juga yesterday ended last night. Yesterday is gone forever. Yesterday itu sudah lalu. Mari kita memandang ke depan, saudara, sehingga kita tidak terpenjara oleh masa lalu kita. Dan juga mungkin itu gantang-gantang itu bisa berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang terikat oleh sesuatu yang sangat tidak menjadi berkat bagi orang. Oleh sebab itu kita harus buang, harus singkirkan itu jauh-jauh dari kehidupan kita, sehingga terang kita akan semakin nyata, terang kita akan semakin berdampak luar biasa bagi dunia ini. Saudara, biarlah kita sungguh-sungguh, karena terang kita itu berbeda, saudara. Ketika saudara benar-benar di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita itu berbeda, tidak sama dengan dunia ini. Jadi hidup kita ini beda. Katakan, saya berbeda dengan dunia ini. Jadi saudara, identitas yang Tuhan berikan itu membuat hidup kita berbeda. Roma 12 ayat yang kedua katakan apa? Janganlah
hidupmu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah saudara, biarlah kita ini benar-benar berubah nyata. Kehidupan kita ini ada terang Tuhan di dalam kita, yaitu memancar keluar. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa memancarkan terang, lebih terang lagi kepada dunia ini. Yang pertama adalah kenalilah dirimu. Kita harus mengenal siapa diri kita. Diri kita itu adalah putra-putri kerajaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan identitas kita kepada kita menjadi terang dan garam buat dunia ini, di mana Tuhan sudah pilih kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi representative of Christ Kingdom. Kita menjadi duta-duta kerajaan Tuhan. Kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Untuk apa saudara? Untuk kita menjadi pembawa kabar baik melalui kehidupan kita dan memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kita buat selama kita masih hidup ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita kenali bahwa diri kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat begitu mengasihi kita. Dan kita tidak peduli penilaian orang terhadap kita itu apa. Mungkin orang mencap kita, menilai buruk dan sebagainya, mungkin memfitnah, membuli dan sebagainya. Itu tidak penting. Yang penting buat kita adalah apa kata Tuhan, apa penilaian Tuhan atas hidup kita. Kita itu sangat berharga. Berarti itu berbobot, berkualitas di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah terang kita itu bisa makin memancar ketika kita ngerti siapa kita di hadapan Tuhan. Dan diri kita ini saudara diberikan kepada Tuhan itu potensi, karunia yang banyak, talenta yang luar biasa. Dan itu tidak boleh disembunyikan. Kenali potensi dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Ketika kita kenali, kita gali, kita kembangkan, kita maksimalkan, kita rentangkan, dan melalui talenta, potensi yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita bertanggung jawab di atasnya, dan kita jadi berkat melalui potensi karunia yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita. Yang kedua, bagaimana terang kita bisa memancar lebih terang lagi dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita harus kenali siapa Tuhan kita, yang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan. Dia adalah sumber terang itu. Nah saudara, biarlah hidup kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, makin terhisap, makin terhubung dengan sang sumber sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang ada di dalam kita ini. Sumber terang yang sanggup menerangi jalan-jalan kita. Ya seperti firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan yang akan menerangi jalan-jalan kita. Kita tidak akan tersesat, tetapi langkah-langkah kita dijagai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, selalu menyertai kita di situasi apapun, di kondisi apapun kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dia Jehovah Rafa, Dia penyembuh kita yang ajaib. Bagi kita yang sakit, yang tubuh kita lemah, katakan, Engkau penyembuhku Tuhan. Kita kenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan El Shaddai, Tuhan yang lebih dari yang cukup. Dia ada cukup bagi kita. Nah saudara, ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sinar kita terpancar lebih kuat lagi. Yang ketiga, mari kita melekat, terhubung lebih dalam lagi dengan sang sumber, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita melekat erat, kita terhubung dekat sekali, melekat lebih lagi di dalam Tuhan, hidup kita terpancar sinar kemuliaannya. Oleh sebab itu jangan jauh dari Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Tuhan, ingat, kita itu bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu kita butuh terangnya Tuhan. Kita mau dekat sama Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok, sehingga kehidupan kita bisa sehat, kehidupan kita berbuah-buah,
bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan kita. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, diagungkan, dan ditinggikan di seluruh area kehidupan kita. Ayo, mari kita bangkit dan bersinar buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami bangkit dan kami bersinar bagi dunia ini. Pakai hidup kami Tuhan, lebih lagi melalui talenta yang Kau percayakan, potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan, kapasitas yang Tuhan berikan. Kami mau menjadi berkat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan di semua area hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya untuk jadi alat untuk kemuliaan-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Selamat bersinar. Amin.